بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nggih, monggo sareng-sareng sak apal-apalipun sareng-sareng Allahumma inni 1 2 Allahumma inni ilman nafi'a wa rizq wa amalan. Alhamdulillah, bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita mengawali aktivitas ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kula panjenengan sedaya menika katampi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggaling kita kula panjenengan sedaya pagi ini saged salat berjamaah langkung-langkung salat subuh menika merupakan bekal kagem upaya ngadah-ngadahaken sangu wonten alam berikutnya. Nggih menika alam barzakh, alam kubur. Pramila sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal untuk sowan kepada Allah berikutnya adalah bekalipun takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila tiyang pecah menika wonten sing pecah kanthi seneng, wonten sing pecah kanthi susah, kanthi wedi, kanthi waduh kok durung sempat siap sangune agek sithik kok dipanggil ya getun. Maka siapa orang-orang yang pecah meninggal kok dia merasa senang, dialah ingkang sampun mempersiapkan diri kanthi mateng, kanthi ngadah-ngadahaken apa bekal, yaitu takwa. Takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk menika salat subuh berjamaah, dilajengkan tadarus meskipun 3 surat pendek, lajeng thalabul ilm menuntut ilmu ngoten nika. Manfaatipun sapa wonge sing duduk-duduk di majelis ilmu, maka Nabi ngendikaken badhe dipun gampelaken apa dalan menuju surga. Wong awake dhewe iki ning arep ning pasar pundi kesesat, kemudian apa ngerti dalan wis seneng to nggih.
Ada lagi adiwi menika padane duwe rewet rentengin hidup, kok buntu mumet, kok ana dalan padang, seneng. Kamangka menika dipun paringi nggih menika dalan menuju surga. Ini merupakan nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih sekedhik kuntung sinambi nenggo Ustadz Muslim rawuh wonten masjid menika. Kita badhe aturaken tentang sareng-sareng berusaha sekuat tenaga meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Dados ten donya menika wonten kalih, wonten amal soleh lan wonten dosa karena maksiat. Kantun awak dhewe milih sing tambah dosa apa tambah amal. Jane ya milih tambah amal ning kepleset ya Pak. Nah itu. Kepleset kok bendino. Nah itu jenenge ngeyel nggih. Jane kula niku nggih kepengin salat rajin ning karang ini dan itu Pak. Ae mek kepengin tok niki dereng harus ada realisasi. Pramila dosa lan kemaksiatan menika sumber penyebab saking setiap nggih menika kejahatan dan musibah terjadi di dunia. Dados musibah ten donya menika salah satu lho nggih nika, salah satu sebab amargi napa dosa. Aja-aja awake dhewe kesandung keteklek iki gara-gara mungkin dosa ya. Nah, maka nek ana kesandung keteklek lara barang kuwi Nabi ngajaraken jaluka rahmat dengan sakit itu dan jalu'o diampuni dosanya dengan sakit itu. Karena bisa jadi orang kena musibah, apakah musibah duite ilang, musibah jatuh, musibah gergesi gitu. Musibah mboten gergesi, meriang-meriang. Barangkali ini satu sebab orang itu karena punya dosa. Lah seseorang kok ginanjar gerah, apakah itu gerah ringan ataupun gerah berat, itu sebetulnya untuk ngresiki dosa, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ning niku nek pamane niki sikap orang yang bertakwa. Ning nek sikap wong sing mboten bertakwa, wah iku malah ngresula. Ngresula mboten purun mensikapi sikap ketika sakit. Nah, inilah bedanya orang yang sakit ketika berilmu lan sakit ketika mboten berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat kawan dosa setunggal. Surat napa niki wau? Ayat kawan dosa setunggal. Alhamdulillah sampun rawuh Ustaz Muslim nggih. Dhahara an fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi. Tidak nampak kerusakan di laut, di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini ngendikaken Gusti Allah surah apa dalam surah Ar-Rum. Angger kelingan bojone Mas apa ini Mas Wiji ya. Surah Ayub Arab alat kawan dosa setunggal. Ini sebab Allah kabaraken telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan dosa manusia. Alhamdulillah Ustadz sambur rawuh. Monggo lajengan mawon Ustadz pun tenggo-tenggo menika. Sikap kemawon saking kawula klentha-klenthu atur nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd, Bapak Ibu yang Allah hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan sama mengkaji kembali di surat Al-Mutaffifin yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke 7 kalau tidak salah. Kita baca pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Satu bab pembahasan. Monggo saged dipun bika ayat yang ke-7 kita baca sampai ayat yang ke-17. Kami baca terlebih dahulu dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum
innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita langsung pada pembahasan atau arti secara global, ya, tidak kita terjemahkan per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya buku catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah itu tersimpan di dalam tempat yang bernama Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, dan tahukah kamu apa itu Sijjin? Kitabum marqum, kitab yang terpahat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang dusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, tidaklah dia mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan itu, kecuali itu orang yang melampaui batas dan berdosa. Ila tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia pun berkata, asatirul awwalin, Al-Quran itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, di ayat yang ke-7 sudah kita bahas tentang Sijjin, Fujjar dan Sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi Sijjin, sekali-kali tidak, sesungguhnya buku catatan orang-orang yang durhaka itu tersimpan di tempat yang bernama Sijjin. Fujjar di sini diartikan orang-orang durhaka. Maksudnya fujjar itu ada 3. Mereka orang kafir, mereka orang munafik, mereka orang fasik. Orang kafir, orang munafik, dan orang fasik. Jelas orang kafir, orang munafik itu yang lisannya menyatakan iman tapi hatinya kufur. Sedangkan orang fasik adalah orang yang banyak melakukan dosa. Dia seorang muslim tapi banyak melakukan dosa. Nah, itu disebut dengan fujjar.
Kalla, sekali-kali tidak demikian. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang durhaka itu, yaitu orang kafir, orang munafik, orang fasik, itu ada di tempat yang bernama sijjin. Nah, apa itu sijjin? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sijjin itu ya asal katanya dari asijnu, penjara. Dan sijnu itu artinya atau sifatnya doyik, sempit. Artinya tempat yang sempit, tempat yang menyesakkan. Itu sijin. Seperti di dunia lah, penjara itu kan ada tempatnya sempit, dihuni banyak orang. Ya, sudah begitu aktivitasnya terbatas. Ya, tidak sesuai yang dikehendaki. Semua serba diatur, terbatas. Itu sijin atau sijnu, penjara. Maka sijin di sini artinya, kata Ibnu Katsir, artinya dhayyik, yang menyesakkan, sempit. Nah, sijin ya kata para ulama itu tempatnya adalah di bumi paling dasar. Di bumi paling dasar. Di bumi paling dasar. Di mana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sijin itu tempat yang sempit, yang menyesakkan, dan letaknya itu di bumi yang paling dasar. Seperti tempat ya makin ke bawah itu makin sempit, ujungnya itu sempit. Jadi atasnya longgar, terus ke bawah sampai makin sempit, makin sempit. Nah, sijin itu yang paling bawahnya, ujungnya itu paling sempit. Dan itu berada di bumi yang paling dasar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa sijin itu terletak di lapisan bumi yang ketujuh, paling bawah. Dan itu tempatnya neraka jahanam. Sijin. Wa ma adraka ma sijjin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka," dan tahukah kamu? Di sini Allah menggunakan kalimat tanya. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah Allah menyebutkan kalimat tanya, dan apakah kamu tahu apa itu sijjin? Di sini supaya apa? Kalimat tanya itu untuk memancing audiens yang diajak bicara supaya lebih perhatian. Coba kalau bahasanya cuman sekedar informasi satu arah, itu ya kadang ada yang ngantuk, kadang ada yang cuek, kadang ada yang cuman dengarkan ternyata konsentrasi, macam-macam lah. Lah, kalau kalimat tanya itu kan membuat yang diajak bicara itu seakan-akan supaya perhatian. Dan tokoh kamu, apa itu sijin? Nah, ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Sesuatu yang penting. Untuk sesuatu yang butuh perhatian lebih. Nah, makanya fungsi yang kedua di sini menunjukkan apa? Sijin, ya, sijin adalah ya, sijin ini tempat yang betul-betul sempit dan mengerikan. Tempat yang betul-betul sempit dan mengerikan. Ya, artinya apa? Ini penting untuk agar menjadi perhatian buat kita. Supaya jangan sampai terjerumus ke dalam
Sijjin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kalimat tanya, "Wa ma adraka ma sijjin?" Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Tadi sijjin sudah kita sampaikan, tempat yang paling bawah di dasar bumi. Itu berdasarkan tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Hal ini didukung dengan ayat Allah menyebutkan di dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Lanjutannya apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Sebagian ulama mengatakan tempat yang paling rendah itu dasar bumi yang paling bawah. Dan itu tempatnya neraka jahanam. Jadi sijjin itu berada di tempat yang sempit di dasar bumi. Itu tempatnya neraka jahanam. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitab catatan amal marqum yang terpahat. Dan sewu, ayat ini bukan penafsiran tentang sijjin, ya, bukan penafsiran tentang sijjin. Kalau sijjin kan tempatnya. Maka ayat ini penafsiran tentang kitabal fujjar, catatan amalnya orang-orang yang durhaka. Maka penafsirannya ini, kitabum marqum, buku catatan amal yang terpahat. Ya, jadi secara bahasa marqum itu artinya yang terpahat. Kenapa disebut marqum yang terpahat? Karena buku catatan amal itu tidak bakalan berubah. Tidak bakalan berubah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, ya, nasib manusia itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini. Dan itu tidak bakalan berubah sampai akhir. Jadi buku catatan amal ini tidak, maksudnya buku catatan takdir. Di dalam takdir itu kan ada orang ini bakalan masuk neraka atau surga, ahli neraka atau ahli surga. Itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan itu tidak akan berubah. Jadi catatan takdir kulolan panjenengan menika sampun baku, marqum, terpahat. Gak bisa dirubah. Jadi si A itu bakalan masuk neraka, si B bakalan masuk surga, itu sudah tercatat. Dan itu tidak akan berubah. Wah, kalau gitu kenapa mesti kita beramal? Kan toh juga di sana sudah tercatat jadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, pertanyaan ini terkadang muncul. Nah, kalau seperti itu, takdir itu sudah ditetapkan dan marqum, terpahat, tidak akan berubah. Lalu kenapa mesti beramal? Kenapa mesti baca Al-Quran, salat, puasa, dan amal soleh yang lain? Kenapa? Kalau diri ini sudah ada takdirnya masing-masing. Ya, kalau sudah takdirnya jadi ahli surga kan juga masuk surga. Kenapa mesti beramal? Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi merintahkan kita untuk beramal. Karena apa?
Semua kita kan tidak ada yang tahu. Kita ini bakalan takdirnya itu bakalan jadi penghuni surga atau penghuni neraka, naudzubillah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? I'malu, berusahalah, beramallah. Apa kata Nabi? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya sesuai dengan amalnya. Nah, jadi setiap orang itu akan didekatkan menuju takdirnya sesuai dengan amalnya. Nah, inilah jawabannya kenapa kita mesti beramal, berusaha. Kita sama-sama mengkaji ilmu, kita semangat dalam beramal soleh, niat ikhlas karenanya, mengikuti petunjuk nabinya. Ini karena alasannya ini. Walaupun takdir itu nggak bisa berubah, iya, tapi Nabi perintahkan kita untuk beramal karena setiap orang itu akan didekatkan kepada takdirnya sesuai dengan amalnya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan didekatkan, dimudahkan menuju takdirnya dengan amalnya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassiru li amali ahli sa'adah. Kalau dia itu takdirnya kelak menjadi calon orang-orang yang bahagia, penghuni surga, maka apa? Fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Dia akan dimudahkan amalnya dengan amalan penghuni surga. Tapi sebaliknya, wa amma man kana min ahli syaqa. Adapun orang-orang yang takdirnya itu penghuni neraka, orang-orang yang sengsara kelak, fayuyassaru li amali ahli saqawah. Dia pun akan dimudahkan dengan amalnya orang-orang penghuni neraka. Jadi alasannya Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa mesti kita beramal walaupun takdir itu nggak bakalan berubah. Ada lagi yang tanya, Ustadz, kan ada hadis yang menyebutkan bahwa doa itu akan merubah takdir. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis yang menyebutkan bahwa doa itu akan merubah takdir, hakikatnya itu bukan merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, bukan. Tapi apa? Orang berdoa itu sendiri sudah ada dalam catatan. Sudah ada dalam catatan. Sehingga apa? Ketika si A itu berdoa meminta kesembuhan, berdoa minta dipanjangkan umurnya, berdoa minta supaya apa? Diluaskan rezekinya, keluar dari masa krisis misalnya. Itu doanya sendiri itu sudah ada ketetapannya. Ada ketetapannya. Sehingga apa? Hakikatnya itu bukan merubah takdir. Maka kembali dalam hadis tadi, i'malu, Allah Nabi perintahkan, berusahalah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita itu akan didekatkan pada takdir kita dengan amal kita. Yang takdirnya penghuni surga akan dimudahkan dengan amalan-amalan penduduk surga, yang takdirnya penghuni neraka akan dimudahkan dengan amalan perbuatan penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun, celakalah, yauma idzin lil mukadzibin. Pada hari itu siapa yang celaka? Lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Di mana pada hari itu?
adalah di hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu akan celaka mereka orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ada orang-orang yang enggak percaya akhirat. Ada orang-orang yang meyakini bahwa kematian itu sudah peristirahatan terakhir, padahal keliru. Kematian itu hanya gerbang menuju akhirat. Kematian itu adalah alam barzah sebelum masuk pada alam berikutnya di akhirat. Alam kubur itu masa penantian sebelum dihitungnya amal. Itu alam kubur. Alam kubur itu alam pembatas antara dunia dan akhirat. Itu alam kubur. Makanya disebut dengan barzah. Barzah itu artinya sitar, pembatas. Pembatas antara dunia dengan akhirat. Pembatas tidak adanya komunikasi lagi antara si mayit ini dengan orang yang masih hidup, karena sudah beda alam. Itu makanya disebut dengan barzah, pembatas. Tapi ada orang-orang yang nggak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kelak ya, orang yang sudah meninggal ini semua akan dihidupkan kembali dan menanti hari perhitungan amal. Ada orang yang enggak percaya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Makanya Allah tegaskan di dalam surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengira apa? Allay yub'atsu, mereka itu enggak bakalan dibangkitkan lagi setelah mati. Itu orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah perintahkan baginda Nabi untuk menjawab kepada siapa? Mereka orang-orang kafir. Bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Enggak demikian. Ya, demi Rabbku kamu pasti akan dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua apa yang kau kerjakan dulu di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah itu mudah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali mereka orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Atsim, penuh dosa. Jadi Allah menyebutkan orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan itu adalah mereka orang-orang yang melampaui batas dan penuh dosa. Di sini ada dua penafsiran, mu'tadin, atsim. Mu'tadin dalam terjemah Al-Quran disebutkan orang-orang yang melampaui batas. Atsim, orang-orang yang berdosa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan mu'tadin itu artinya dosa yang berkaitan dengan perbuatan. Atsim, dosa yang berkaitan dengan ucapan. Itu Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, berarti apa? Mu'tadin, dosa yang berkaitan dengan perbuatan. Ada perzinahan, minum minuman keras, ya, pembunuhan dan lain sebagainya, berkaitan dengan perbuatan. Sedangkan atsim itu berkaitan, dosa yang berkaitan dengan ucapan. Di antaranya adalah dusta, bohong, ya, namimah, mengadu domba, ghibah, menceritakan keburukan orang lain.
bukan di hadapan dia. Nah, ini perbuatan dosa yang berkaitan dengan ucapan. Maka mu'tadin, kata Imam Ibnu Katsir, adalah dosa yang berkaitan dengan perbuatan. Azim, dosa yang berkaitan dengan ucapan. Sedangkan penafsiran yang lain, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa mu'tadin itu adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain. Sedangkan azim, dosa yang berkaitan dengan diri sendiri. Berarti apa? Mu'tadin ini adalah dosa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain. Contohnya apa? Mengambil harta orang lain. Ya. Tadi termasuk ghibah karena berkaitan dengan orang lain. Adu domba berkaitan dengan orang lain. Ya, tuduhan yang tidak benar. Ya, ini berkaitan dengan orang lain. Maka termasuk apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain, ini mu'tadin. Termasuk dengan kategori mu'tadin, dosa yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini berkenaan dengan pembahasan dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Itu kan kaitannya dengan orang lain. Ya, kaitannya dengan orang lain. Menimbang untuk orang lain dikurangi. Giliran kita beli barang, minta timbangannya diangeti. Berkaitan dengan orang lain. Kehormatan ketika kita menceritakan keburukan orang, yang diceritakan semuanya kejelekan. Lah mana kebaikannya kok nggak diceritakan? 10 tahun loh bersahabat. Tapi ketika dia menceritakan sahabatnya itu semua keburukannya, 20 tahun loh hidup bareng. Tapi ketika menceritakan tentang dia, yang diceritakan kejelekannya semua, dan mana kebaikannya? Nggak fair. Maka ini orang-orang yang curang. Begitu pula orang-orang yang suka ya menuntut haknya, tapi giliran kewajibannya dia lupakan. Dia senang haknya itu dituntut, tapi giliran suruh mengerjakan kewajibannya dia nggak tunaikan. Nah, ini berkaitan dengan orang lain ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dosa yang berkaitan dengan orang lain itu lebih berat daripada dosa yang kaitannya diri sendiri dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena dosa yang berhubungan dengan orang lain sampai hari pembalasan itu nggak bakalan selesai. Kecuali dua. Dia sudah meminta maafnya, minta ikhlasnya, atau dia mengembalikan haknya yang pernah diambil. Kalau tidak, pada saat hari pembalasan itu dia siap-siap saja. Pahalanya itu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Siap-siap pahalanya akan dipindahkan kepada siapa? Orang yang dulu pernah dia hibai, pernah haknya direbut. Ya. Maka siap-siap saja. Maka bisa kita katakan, kalau sekedar membuat timbangan itu dikurangi sedikit saja, itu sudah ada ancaman wailun, celakalah. Yang maknanya apa? Benar-benar celaka ini orang ini. Bakalan mendapat sisa api neraka. Itu cuma mengurangi timbangan loh. Lah bagaimana dengan orang yang korupsi? Yang secara logika, ini jauh sekali. Kita cuma mengurangi timbangan. 1 on saja itu sudah dapat ancaman seperti ini beratnya. Bagaimana orang yang korupsi sekian dan sekian, mengambil hak orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Jadi dosa yang berhubungan dengan orang lain itu lebih bahaya daripada dosa yang berhubungan antara diri sendiri dengan Sang Pencipta. Nah, kenapa lebih berbahaya?
Karena tadi nggak akan selesai sampai hari kiamat kecuali dia minta maafnya, minta ikhlasnya, atau dia kembalikan haknya yang pernah diambil di dunia. Kalau tidak, maka kebaikan dia siap-siap ditransfer otomatis kepada orang-orang yang pernah dia ambil haknya di dunia. Tapi kalau dosa yang hubungannya antara dia dengan sang pencipta, maka dia dengan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'tadin dalam penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain. Sedangkan azim adalah dosa yang hubungannya antara diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Melakukan sesuatu yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, tidak ragu ketika melakukan sesuatu yang haram, dia meninggalkan sholat, contohnya. Nah, ini kan kaitannya dengan hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yukadzibu bihi, tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan kecuali apa? Dua ini, mu'tadin, azim. Orang-orang yang dia dosa dengan orang lain, ya berbuat dosa kaitannya dengan orang lain, dan berbuat dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tidaklah orang itu melanggar aturan Allah kecuali hakikatnya dia tidak beriman kepada hari akhir. Kalaulah dia beriman, maka imannya itu tidak tenanan. Karena orang ketika melakukan suatu yang haram, baik itu hubungannya dengan orang lain atau hubungannya dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, semestinya kalau dia beriman dengan iman yang betul, dia akan ingat setiap ucapan pasti akan ada pertanggungjawabannya, setiap perbuatan pasti akan dapat balasannya kelak di hari kiamat. Nah, ketika orang itu mau melakukan sesuatu, ingat itu, maka dia takut nggak jadi. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah orang yang mendustakan, ya, tidak mengimani adanya hari pembalasan dari perbuatan kita di dunia kecuali mereka orang-orang yang penuh dosa. Akhirnya apa? Menganggap remeh sesuatu yang haram, meninggalkan salat seperti tidak ada sesuatu. Ketika mengambil haknya orang lain seperti nggak bersalah. Ketika dia ngerasani orang lain, ya, tangga kanan kiri dia rasani, seperti tidak merasa dosa. Wah, ini hati-hati, ya, hati-hati, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi kalau imannya kuat, keyakinan dia akan adanya hari pembalasan, setelah mati akan dibangkitkan, ada penimbangan amal, yang buruk maka siap-siap mendapatkan balasan neraka, yang baik maka akan bahkan menjadi orang-orang yang bahagia mendapatkan surga, maka yakin dia akan dijauhkan dari hal tersebut. Kalaulah dia jatuh pada perbuatan dosa, dia segera beristighfar, astagfirullah, dipertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ya, sebaik-baik manusia adalah yang segera bertaubat ketika dia jatuh pada kesalahan. Bapak Ibu yang kami muliakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang-orang Quraisy dulu di Mekah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, itu ketika dibacakan ayat Al-Quran,
mereka mengatakan asatirul awwalin. Itu cuman dongeng orang terdahulu. Cuman dongeng orang terdahulu. Ternyata sebagian orang di zaman ini juga demikian. Al-Quran itu tidak faktual. Al-Quran itu cuman isinya dongeng umat-umat terdahulu. Al-Quran itu demikian. Coba kita lihat orang-orang liberal yang ucapannya demikian. Itu kalau kita lihat dalam ayat ini, idza tutla alaihi ayatuna, orang-orang kafir Quraisy di Mekah dulu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin, cuman dongeng orang-orang terdahulu. Itu ucapan mereka. Dan sama persis yang diucapkan sebagian orang di zaman ini yang mengatakan Al-Quran demikian. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dalam surat Al-Furqan juga disebutkan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepada mereka setiap pagi dan petang. Itu tuduhan-tuduhan mereka sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir musyrik Mekah, mereka mengatakan demikian, menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Cuman dongeng orang terdahulu. Padahal apa? Baginda Nabi itu orang yang buta huruf, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Logikanya bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok bisa ngarang cerita? Nggak mungkin. Menulis cerita nggak mungkin. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan? Kedustaan. Dosa. Karena dosa itu akan menutup hati. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu kalau dia berbuat maksiat, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Tambah lagi dosa, tambah titik hitamnya. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitamnya. Tidak bertaubat, maka hingga hati itu penuh dengan titik hitam. Akhirnya apa? Gelap. Kalau sudah gelap apa? Tertutup dari kebaikan, tertutup dari kebenaran, dan tidak lagi merasa ketika dia bersalah, tidak lagi merasa kalau dia berbuat dosa dan maksiat. Itu kalau hatinya sudah tertutup. Karena sifat dosa itu membuat titik hitam dalam hati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau titik hitamnya itu makin banyak hingga penuh di hati seseorang, maka bagaimana mungkin dia akan merasakan dosa kalau itu dosa? Tertutup sudah hatinya. Maka yang dilakukan mereka adalah demikian. Sudah tertutup. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang melihat Rabb-nya. Orang seperti ini nggak bakalan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis, melihat wajah Allah itu kenikmatan tertinggi. Nah, maka orang-orang yang seperti ini tidak bisa bakalan melihat. Ya, tsumma innahum lasalul jahim. Sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka saat itu
Allah mengatakan, inilah azab yang dulu pernah kau dustakan. Gak percaya kan akan adanya kebangkitan? Gak percaya kan adanya hari penimbangan amal? Gak percaya kan akan adanya hari pembalasan? Saat ini rasakan, inilah azab yang dulu kau dustakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah agar kita dilindungi, dijaga, diberi keistiqomahan di dalam iman dan amal saleh hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.